wa natubu ilaihi wa nastahdih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kita sudah menyelesaikan tasrif lugawi, tasrif istilahi ya, baru tasrif istilahi dari fi'il selain bina salim. Hari ini kita masuk tasrif lugawi fi'il madhi, halaman 152. Kemarin dah kita mulai sedikit, kita lanjutkan lagi. Jadi kenapa dikatakan tasrif lugawi? Apa kemarin tasrif lugawi? Merubah kalimat, ya, merubah suatu kata dalam satu sigot, dalam satu bentuk karena mengikuti kaidah bahasa. Ya, mengikuti kaidah bahasa. Yang akan kita tasrif lugawi itu mencakup fi'il madhi, maklum dan majhul, fi'il mudhari, maklum dan majhul, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, dan fi'il mudhari dan amr yang bersambung dengan nun taukid. Baik, di halaman 152 tasrif lugawi lil fi'lil madhi al mabniyyi lil ma'lumi. Tasrifnya atau tasrif lugawi untuk fi'il madhi yang berbentuk maklum. Yang berbentuk maklum. Ya paham ya? Fi'il maklum majhul paham ya? Ya. Karena ini semuanya maklum, maka kita akan merubah atau mentasrif fi'il ini menyesuaikan dhamirnya. Bagaimana kita ketahui jumlah dhamir ada 14, maka nanti jumlah tasrif lugawi ini juga 14 jumlahnya. Ya. 14 dhamir tersebut huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Apa arti huwa? Nah, Pak Mawardi, huwa? Dia satu lelaki. Huma, Mas Agus? Mereka dua lelaki. Hum, Mas Joko? Mereka para lelaki. Dia, Mas Irfanuddin? Dia satu wanita. Huma, Mas Guntur? Mereka dua wanita. Hunna, Mas Iwan? Ya, mereka para wanita. Anta, Mas Arif? Antuma, Mas Iwan? Antum, Pak Mawardi? Kamu kok mereka? Kalian para lelaki. Ya, kalian para lelaki. Supaya bedakan kalian dua lelaki, kalian para lelaki. Kan ada gitu toh? Antum sama gue itu antum relasi dekat yang diajak bicara. Yes, bisa. Nanti kita jelaskan saja udah. Terus anti, Mas Agus? Kamu seorang perempuan. Antum, Mas Agus? Ya, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian para wanita. Ana, saya atau aku. Nahnu, Mas Iwan? Atau kita. Kami atau kita. 6 yang pertama itu namanya dhamir ghaib. Ghaib itu kata ganti orang ketiga. Waalaikumsalam. Alias yang dibicarakan. Nek cara Jawa nih sing dirasani. Walaupun dekat nggak apa-apa, dirasani. Oma Mardi ndek ngira mangkat loh. Ah grande ta.
beliau ada udzur kayaknya kemarin. Nah, itu kan. Ada dekatnya nggak apa-apa, tapi kan dibicarakan. Jadi 6 yang pertama itu namanya domir goib. Goib itu apa? Yang dibicarakan atau kata ganti orang ketiga. 6 berikutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna namanya apa? Domir mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara, sing diajak rasan-rasan. Gitu. Iya, anta sampai antunna. Itu namanya domir mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata ganti orang kedua. Ya, berarti kamu sama kalian kalau di Indonesia itu. Kamu sama kalian. Kalau di Arab ada 6. Misalnya dirinci mudzakkar 3, muannas 3. Masing-masing mufrad, musanna, jamak gitu. 2 terakhir ana dan nahnu namanya apa? Domir mutakalim. Mutakalim itu sing ngrasani, ya ta? Yang berbicara atau dalam bahasa kita itu kata ganti orang pertama. Jadi 1 orang bicara, 2 diajak bicara, 3 yang dibicarakan. Saya, kamu, dia. Kami, kalian, mereka. Itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, domir-domir ini kita akan jadikan sebagai fa'il ya, sebagai pelaku pada fi'il madhi. Ya. Jadi domir-domir ini akan kita jadikan pelakunya fi'il. Ya, contohnya di sini fi'il fa'ala. Fa'ala itu kan telah berbuat ya. Ya, maka kita akan jadikan domir-domir ini sebagai pelakunya. Ketika fa'ilnya huwa, maka fi'ilnya fa'ala. Jadi pada fa'ala ini ada domirnya. Domir apa? Mustatir, takdirnya hu. Sehingga ngartikan fa'ala bagaimana? Dia seorang lelaki telah berbuat. Paham? Paham ya? Jadi domir huwanya kemana? Sembunyi di dalam. Ya, sembunyi di dalam fa'ala itu. Hingga fa'ilnya fa'ala mana? Domir mustatir huwa. Takdiruhu huwa. Bisa dipahami? Terus ke bawah. Ketika fa'ilnya huma, maka domir huma ini berubah jadi huruf alif. Fa'ala. Namanya apa? Aliful isnain. Nah, maka kalau tanya, fa'ala, mana fa'ilnya? Aliful isnain, huruf alif itu. Namanya aliful isnaini. Aliful isnaini. Apa artinya alif di sini? Mereka 2 lelaki. Fa'ala telah berbuat. Jadi dari paling atas sampai paling bawah itu fa'in lam itu kan telah berbuat gitu dah. Yang membedakan apa? Pelakunya. Gitu. Terus domir hum, bawahnya lagi. Ketika fa'ilnya domir hum, maka jadi fa'alu. Nah, domir hum berubah jadi wawu. Jelas? Namanya wawu apa kemarin? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Sehingga kalau ditanya fa'alu, mana fa'ilnya? Wawul jamaah. Wawul jamaah. Nah, karena wawul jamaah ini domir, maka dia i'rabnya fi mahali raf'in sebagai fa'il karena isim mabni. Apa artinya fa'alu? Mereka para lelaki telah berbuat. Yang diartikan mereka para lelaki mana? Wawu itu. Jelas ya? Ya. Terus ke bawah lagi fa'alat. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdirnya hiya. Tak itu adalah pembeda laki-laki dan perempuan.
Jadi fa'alat itu namanya taknya tak taknis, tak untuk ciri perempuan. Lah fa'ilnya mana? Domir mustatir hiya. Sehingga kalau ngartikan apa? Fa'alat, dia seorang perempuan telah berbuat. Ya, seorang perempuan telah berbuat. Ya. Terus ke bawah lagi, fa'alata. Fa'alata, itu ada fa'ala, ta sama alif. Jadi aliful isnain ini perubahan dari huma. Ya, aliful isnain ini perubahan dari huma. Taknya itu asalnya tak taknis. Pada fa'alat itu ada tak sukunnya lah. Cuman karena ketemu alif dia berubah jadi fathah. Jadi fa'alata. Fa'alata, mana fa'ilnya? Aliful isnain. Apa artinya? Mereka dua perempuan telah berbuat. Jelas? Ke bawah lagi. Fa'alna. Nah, jadi di sini domir huna berubah jadi na. Enggak boleh fa'ala huna, itu enggak boleh. Maka domir huna ketika jadi fa'il harus berubah jadi na. Fa'alna. Nunnya non apa namanya? Non niswah. Non niswah. Apa arti niswah? Jamak perempuan. Beberapa wanita. Niswah itu artinya beberapa wanita. Baik. Maka fa'alna, fa'ilnya apa berarti sini? Non niswah. Apa artinya fa'alna? Mereka para wanita telah berbuat. Bisa dipahami? Ya. Terus bawah lagi. Sekarang fa'ilnya anta, maka anta tinggal ta saja. Kan? Tinggal ta saja. Maka jadi fa'al ta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Fa'al ta. Maka fa'ilnya mana? Ta, domir ta. Ya, domir ta. Nah, itu perubahan dari anta, sehingga nggak boleh fa'ala anta, nggak boleh. Nasoro anta. Hal nasoro anta, hal kataba anta adarsa. Nggak boleh, yang betul hal katabta adarsa. Jelas? Hal ja'a anta fi halakoh. Hal jalasa anta, boleh nggak? Nggak boleh, yang betul hal jalasta. Nah ya. Jadi anta ketika jadi pelaku maka berubah jadi ta. Fa'al ta, fa'ilnya ta. Apa artinya fa'al ta? Iya, kamu seorang laki telah berbuat. Fa'al tuma. Mana fa'ilnya? Tuma. Apa artinya? Kalian dua lelaki telah berbuat. Jadi tuma itu perubahan dari antuma. Diambil tumanya saja. Ke bawah lagi. Fa'al tum. Mana fa'ilnya? Tum. Apa artinya fa'al tum? Kalian para lelaki telah berbuat. Ketika fa'ilnya anti, maka berubah menjadi fa'alti. Bawahnya fa'alti. Mana fa'ilnya? Domir ti. Domir ti. Apa artinya fa'alti? Kamu satu wanita telah berbuat. Jangan kalian satu wanita ya. Kamu satu wanita. Fa'altuma. Mana fa'ilnya? Tuma. Artinya kalian berdua wanita telah berbuat. Fa'altunna. Mana fa'ilnya? Tunna. Artinya kalian para wanita telah berbuat. Assalamualaikum. Ana fa'altu. Mana fa'ilnya? Tu. Nah, maka enggak boleh ya fa'ala ana gitu kan. Ja'a ana fil masjid. Saya telah datang di masjid. Ja'a ana. Enggak boleh. Jalasa ana alal kursi. Boleh enggak? Jalasa kan telah duduk saya telah duduk. Jalasa ana. Enggak boleh. Yang betul jalastu.
Oleh ya. Maka tu sebagai fa'ilnya. Fa'al tu apa artinya? Saya telah terakhir. Fa'alna apa artinya? Kami telah berbuat. Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Ya, kita tasrif coba. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, sama-sama. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Dari huwa, huma, hum, dia sama huma mu'anas itu domirnya namanya domir apa itu? Domir sakinah, domir mati. Maka ketika fi'il itu ketemu domir mati, huruf terakhirnya hidup. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Huruf terakhirnya apa? Berharokat semua. Tapi ketika dia bertemu domir mutaharikah, domir mutaharikah itu dari mulai nah itu kan hidup dah, berharokat dah. Nah, ta, tuma, tum itu semuanya berharokat, maka huruf terakhirnya sukun. Jadi fa'al. Nah, fa'al. Nah, ya dah, huruf terakhirnya sukun. Antum perhatikan tuh, mulai domir huna sampai nahnu itu lamnya sukun dah. Fa'al, nah, fa'al, ta, fa'al, tuma, fa'al, tum, ya kan? Lam fi'ilnya sukun. Itu tuh rumus ya, jika bertemu atau fa'ilnya berupa domir yang mati, maka huruf terakhirnya hidup. Kalau fa'ilnya domir yang hidup, huruf terakhirnya mati. Ya kan? Huruf terakhirnya sukun. Baik, kita rubah sekarang. Ya, fa'ala ini kan rumus ya, kita terapkan pada fi'il nasoro. Nah, di bawahnya kanan itu bawah domir itu ada nasoro. Ya, nasoro, nasoro, nasoru. Baik, coba ditulis tasrifnya nasoro dulu. Silahkan semuanya nulis. Nasoro. Silahkan nasoro ditasrif seperti fa'ala. Jadi intinya ya, yang berubah itu cuman huruf terakhirnya. Jadi nanti mau berapa huruf pun, itu yang diingat-ingat huruf terakhir. Jadi misalnya jalasa itu ya. Jalasa misalnya. Makanya yang berubah cuma sin ini saja. Jala ini dari awal sampai akhir ya jala terus. Ya. Jala terus. Yang berubah cuma terakhir ini. Jalasa, jalasu. Ya. Silakan nih tulis tasrif nasoro dulu. Boleh nyamping, boleh ke bawah, boleh. Dari kanan ke kiri boleh, dari kiri ke kanan juga boleh. Yang penting 14, nanti dihitung 14 jumlahnya. Supaya mudah nanti dikelompokkan 3 itu Pak. 3, terus kasih spasi agak panjang, 3 lagi, spasi agak panjang, 3 lagi. Jadi gini ya, fa'ala ini fa kita ganti nun, ain kita ganti shot, lam kita ganti ro, itu aja. Fa'ala, fa-nya diganti na, ainnya diganti na apa itu? So, lamnya diganti ro. Ya, monggo. Fa'ala, nasoro, fa'ala, nah gitu. Fa'alu.
Selesai? Monggo Pak Mawardi. Nasara. Nasorot, nasorota. Ya, Mas Agus. Mas Ahmadi. Nasorna. Ya, terus. Terus terus nasorot, nasorota, nasorota, nasor, sor. Ya, jadi mulai dhamir huna, roknya disukun. Mas Iwan. Ya. Ya, Mas Tri. Pak Zainal, baca dulu aja. Fa'ala coba dibaca. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala. Fa'alat. Lata. Fa'alna. Tuma. Fa'altum. Fa'altuma. Tunna. Fa'altu, fa'al. Nah. Ya, Mas Rigo. Ya, Mas Iwan, Mas Iwan, Ikwan. Ya, kita tasrif sama-sama. Nasoro, ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum,
nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nasoro artinya apa Pak Mawardi? Nasoro paling atas, nasoro. Ya, dia seorang lelaki telah menolong. Kalau kemarin kan nasoro yang suruh nasoro cuman kita artikan apa? Telah menolong gitu tak toh? Nah, sekarang sudah belajar tasrif lugawi, ngartikannya ditambah lagi. Jadi kan dia seorang lelaki telah menolong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasoro Mas Agus. Nasoru Mas Ahmadi. Nasorat. Nasorota. Nasorna Mas Guntur. Telah menolong. Nasorta. Nasortuma. Kalian. Nasortum. Ya, nasorti. Ada nasorti. Ti itu berarti apa? Kamu satu wanita telah menolong. Nasortuma. Nasortunna. Nasortu Mas Irfan. Ya, nasorna wa ikhwah. Kami telah menolong. Sekarang saya balik. Saya Indonesianya atau Arabnya, tapi diacak. Ya, siap, ya oke. Ya udah ganti dari sini. Toh pertanyaannya ya sama ya kan. Cuman bagiannya carry gitu. Baik. Kamu seorang wanita telah menolong. Kamu seorang wanita telah menolong. Itu kan dia, itu kamu. Nasorti, nggak pakai roti ini. Nasorti. Mereka para lelaki telah menolong. Mereka para lelaki. Itu kan mereka para wanita, mereka para laki. Nasoru, jadi harus ke gambar dulu. Oke, ini huwa huma hum ini udah harus klotok itu loh. Kalau itu udah apal susah. Huwa dia seorang laki-laki, ya kan? Huma mereka dua lelaki, hum mereka para laki, ini sudah harus set ya gitu. Sebenarnya udah mudeng, cuman kan ada prosesnya. Ya. Makanya ini dilatih gitu loh. Ya kan? Makanya dilatih. Kalau nggak dilatih ya nanti kayak gini terus. Ya. Terus Mas Ahmadi, yang bikin soal aja susah toh. Dia seorang lelaki telah menolong. Nasoro, bagus. Saya telah menolong. Nasortu. Kamu seorang lelaki telah menolong. Nasorta, insya Allah. Kami telah menolong. Nasor, ya. Nasor, Masih kuat kalian. Mereka para wanita telah menolong. Nasorna.
Mereka dua lelaki telah menolong. Nasoro, bagus. Nasoro. Saya telah menolong, Pak Zainal. Saya apa jadinya? Tu. Berarti apa? Nasor tu, bagus. Nasor tu. Kalian para wanita telah menolong. Nasor tunna. Nasor tunna. Kalian berdua lelaki telah menolong. Nasor tuma. Nasor tuma. Dia seorang wanita telah menolong. Mas Iwan. Ya. Nasorot. Nasorot. Mereka berdua wanita telah menolong. Mas Guntur. Mereka berdua wanita telah menolong. Itu kan kalian. Mereka itu anta. Itu kamu seorang laki-laki. Mereka berdua wanita. Nasoro itu laki-laki, ini perempuan. Nasorota. Nasorota, ketemu juga toh? Ya. Asal banyak berlatih nanti apa? Yang asalnya menemukannya butuh waktu 5 detik nanti jadi 1 detik. Set gitu. Ya, ye. Kalau untuk salam itu Mas. Salam assalamualaikum. Maksudnya gimana? Salam kan kita ke perempuan. Orang perempuan. Ya enggak apa-apa. Itu kembali ke uruf kan. Urufnya salam ya assalamualaikum, enggak usah assalamualaikum, enggak usah. Ya, satu orang ya assalamualaikum, enggak usah dirinci. Ketika satu orang assalamualaikum, orang assalamualaikum, 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 enggak usah. Assalamualaikum aja, itu sudah mencakup semuanya. Berarti seperti sama ya, barakallahu fikum sama jazakumullah khairan sudah sama. Ya itu kembali ke uruf, mendoakan banyak orang kan gitu. Itu dianggap atau mendoakan banyak orang meskipun sendirian. Tapi dibuat mufrad juga boleh, barakallahu fik, ya bisa. Ke barakallahu fikum juga boleh. Jazakumullah khairan walaupun ke satu orang ya enggak apa-apa. Itu apa? Untuk memuliakan. Jelas? Yang lain? Baik, sekarang kita tasrif lagi di sini. Di sini masih banyak contoh ya. Ya, kita tasrif yang di tabel dulu. Wazannya fa'alat, tapi contohnya alima. Yang sampingnya fa'ala itu kan ada alima toh. Ya toh? Ya, alima. Maksudnya apa di sini? Wazannya fa'ala kok contohnya alima. Maksudnya sebenarnya di sini adalah perubahan itu hanya ada di huruf terakhir saja. Huruf pertama, kedua itu tidak mengalami perubahan sesuai fiilnya. Mau alima, ya kan? Mau faula, mau faala, itu sama. Yang berubah cuman huruf terakhirnya. Ya, di sini tasrifnya alima, alimu, alimat, alimata, alimna. Ya, kita baca sama-sama. Alima, silahkan. Alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Sekali lagi alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Apa artinya alimah, Pak Mawardi? Alimah, dia lelaki. Dia satu lelaki telah berilmu, telah mengetahui, gitu ya.
Bagus. Alima, Mas Agus. Ya, alimu. Ya, alimat. Ya, seorang perempuan. Alimata. Dia seorang wanita telah mengetahui. Alimna. Dia para wanita telah mengetahui. Ya, alimta. Kamu seorang perempuan yang mengetahui. Alimtuma. Alimta loh. Alim. Seorang laki-laki yang mengetahui. Iya. Alimtuma. Alimtum. Kalian para lelaki telah mengetahui. Alimti, Pak Zainal. Ti, ingat ti. Ti apa ti? To, ti itu kan. To lanang, ti wedok itu kan. Narto, narti itu kan. Yanto, yanti itu kan. Oh, sakti. Telah mengetahui ya. Kemudian alim tuma. Kalian orang perempuan telah mengetahui. Alim tunna. Alim tu Mas Irfan. Alimna apa ikhwah? Kami telah mengetahui. Terus sekarang amaro bina mahmusnya. Amaro. Amaro amaro amaru ya sama-sama. Amaro amaro amaru. Amarot amarota amaruna. Amarta amartuma amartum. Amarti amartuma amartunna. Amarotu amaruna. Apa arti amaro? Dia seorang lelaki telah memerintah. Kalau amartu, aku telah memerintah. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mas tatoktum. Wa ma amartukum apa berarti? Dan apapun yang aku perintahkan pada kalian. Ya. Amaro. Mana failnya Mas Irfan? Takdirnya? Wah, bagus. Amaro Mas Ikhwan. Failnya mana? Bagus. Amaru Mas Riku. Au jamaah. Amarot Pak Zainal. Pelakunya, failnya mana? Pak Astri? Amarot. Salah, Mas? Salah. Ya kan? Harus diulang-ulang ini ya. Takdiruhu, iya, ya, ketemu toh? Ya, diulang 3 kali. Nanti diulang lagi insya Allah cuma 2 kali. Ini diulang lagi insya Allah wis ra mengulang. Apal. Ya. Ini sesuk lali neh biasa. Sesuk lali neh, enggak apa-apa, belajar lagi ya gitu. Nanya belajar ya kayak gitu. Ya, alimata Mas Arif, mana failnya? Aliful isnen. Alimna Mas Iwan. Nun niswa. Alim ta Mas Guntur. Domir ta, bagus. Alim tuma. Alim tum. Alim ti. Mas. Ya, domir ti. Alim tunna, Mas Agus. Alim tu. Ngerti? Domir tu. Ya, domir tu. Ya. Namanya domir ini apa? Domir rofa mutasil. Jadi aliful isnen, wawu jamaah, nun niswah, ya, tak fa'il, tuma, tumti dan seterusnya ini namanya apa? Domir rofa mutasil. Jadi kita akan ulangi di sini ya, di depan kita lewati dulu. Domir rofa mutasil. Apa itu domir rofa mutasil? Ya, dikatakan domir rofa karena jadi fa'il. Ya toh? Fa'il kan rofa. Terus mutasil kan nyambung. Artinya apa? Penggunaannya harus nyambung. Enggak boleh sendirian. Jadi misalnya apa arti ana? Saya. Apa arti itu? Saya. Tapi enggak boleh misalnya apa?
Saya seorang siswa. Tu tolibun. Ini tidak boleh. Paham ya? Yang betul apa? Ana tolibun. Ana itu namanya domir rofa munfasil, domir yang berdiri sendiri. Lah ya. Nah, pas di sini kan harus nyambung dengan fiil gitu. Jadi kayak kata saya di sini domir tu ini harus nyambung dengan fiil. Nasor tu, saya telah menolong. Alim tu, saya telah mengetahui. Lah, ketika domirnya harus mutasil nggak boleh diganti munfasil. Tentang apa? Nasoro ana, justru nggak boleh, salah. Jadi ada penggunaannya masing-masing. Jadi ana itu namanya munfasil, dia harus berdiri sendiri, nggak boleh nyambung dengan apapun. Tu itu sebaliknya, dia harus nyambung, nggak boleh digunakan sendirian. Jelas ya? Gitu. Baik. Ye. Niswah itu jamak perempuan. Ya nisa, niswah, nisa. Jamak juga. Jelas? Dari mar'atun jamaknya nisa sama niswah. Nah, sebagaimana tolib jamaknya tulab, tolabah, udah jawabnya situ. Ya toh? Tolib jamaknya apa? Tulab, tolabah, ya toh? Ya. Niswatun. Pendek, niswatun, taknya marfuthah. Ya. Terus yang lain? Tri? Gina, kenapa? Maksudnya gimana? Iya. Jadi mesti domir mustatir itu ada pada fiil. Enggak mungkin pada isim. Kalau isim harus dohir, harus kelihatan. Jadi kalau fiil madhi domirnya huwa sama hiya. Nanti kalau mudhari ada 5. Kalau mudhari nanti kita pelajari biar nggak bingung. Ya. Ya, kalau fiil mudhari domirnya 5. Ya. Yang mustatir ya toh. Tapi kalau fiil madhi 2. Huwa sama hiya. Yang lain? Kita masuk ke wajada sekarang. Wajadu ini mewakili bina misal ya. Misal itu yang mu'tal pada fa'nya. Nanti kita berikan catatan. Ya, bina misal kita tasrif wajada, silahkan. Wajada. Wajada artinya dia seorang laki telah mendapati atau mendapati. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Nah, kalau wajada Mas Irfanuddin artinya mereka dua orang lelaki telah mendapati. Fa'ilnya aliful isnain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini perlu diulang-ulang ya. Ya. Semoga tidak bosan, tapi malah apal ya. Terus wajadu artinya apa Mas Eko? Fa'ilnya bagus. Wajadat Mas Ahmadi artinya telah mendapati. Fa'ilnya takdirnya bagus. Wajadata fa'ilnya wajadata loh. Aliful isnain. Wajadna Pak Wardi. Mereka wanita telah mengetahui. Telah mendapati. Telah mendapati. Fa'ilnya nah, apa namanya? Nun niswa ya. Terus wajadta artinya
Ya, fa'ilnya dhamir ta, bagus. Wajatuma, Pak Zainal. Tuma, apa? Tuma itu berarti kalian dua lelaki telah mendapati. Intinya dari awal sampai akhir artinya mendapati, telah mendapati semua. Yang beda cuma apanya? Pelakunya. Kalian berdua telah mendapati. Kalian berdua lelaki. Baik, wajatum. Kalian para lelaki telah mendapati. Fa'ilnya bagus. Wajati. Fa'ilnya ya, wajatuma, Mas Iwan. Ya, fa'ilnya tuma, wajatuna. Mas Guntur. Ya, fa'ilnya dhamir tunna. Wajatu, Bu Yasin. Aku telah mendapati. Fa'ilnya dhamir tu, masyaallah. Wajadna, Mas Irfan. Fa'ilnya dhamirna, bagus. Ya. Di sini perhatikan, kalau kita lihat contoh-contoh di bawahnya ini dari berbagai bina ya. Ada bina sohi salim, ada bina mahmus, ada bina mudhoaf, ada bina ajwaf, ada bina misal. Yang enggak ada cuma bina mutalakhir, enggak ada. Sehingga perlu kita buat catatan di sini. Ya, silahkan dibuat catatan. Fi'il madhi bina sahih. Fi'il madhi bina sahih yang huruf terakhirnya tidak bertasdid. Yang huruf terakhirnya tidak bertasdid. Fi'il madhi bina sahih yang huruf terakhirnya tidak bertasdid. Kemudian fi'il madhi bina atau kemudian bina misal. Bina misal. Kemudian bina ajwaf yang huruf ilatnya berharokat, maka tasrifnya sama. Maka tasrif lugawinya adalah sama. Saya ulangi ya. Fi'il madhi bina sahih yang huruf terakhirnya tidak bertasdid. Kemudian bina misal, kemudian bina ajwaf yang huruf ilatnya berharokat, maka tasrifnya adalah sama. Maka kita lihat di sini, yang bina sahih itu kan, bina sahih itu mencakup di dalamnya apa? Ada mahmus, ada mudhoaf, ada salim. Masih ingat toh? Fi'il sahih itu kan ada 3. Apa saja? Kalau di sini kan di sahih itu sebenarnya maksudnya salim ya. Jadi di sini tertulis sahih itu maksudnya salim. Karena sahih itu ada 3. Ya, fi'il sahih itu ada 3. Apa yang pertama? Mudhoafun. Yang kedua? Mahmush. Ajwaf mana ada huruf ilatnya? Ya. Mahmus. Terus salim. Salimun. Ini muzun. Ini mudhoafun. Masih ingat? Apa fi'il mudhoaf?
Ain dan lamnya sama. Contohnya mada itu toh. Nah, itu ya sahih. Ya toh? Mudha'af itu sahih juga. Mahmus. Contohnya di situ amaro, ada hamzahnya gitu. Amaro, qoro'a, sa'ala itu kan ada hamzahnya, mahmus. Juga masuk sahih. Ya. Fi'il sahih yang tidak ada yang double hurufnya, terus tidak ada hamzahnya, maksudnya salim gitu loh. Sehingga kalau disebutkan mudha'af mahmus, harusnya pasnya apa? Salim, bukan sahih, karena ini juga sahih itu loh. Mudha'af juga sahih, mahmus juga sahih. Sehingga kalau istilah yang dipakai ini jangan dipakai. Yang dipakai harusnya ini. Karena apa? Karena ini sama ini sama, mudha'af ya sahih gitu. Cuman di situ istilahnya pakainya sahih gitu kan. Padahal mahmus juga sahih. Mudha'af juga sahih. Jika kalau istilahnya yang pakai mudha'af mahmus, maka yang betul apa? Salim ini. Fi'il salim gitu namanya. Jelas? Lah, tiga-tiganya mudha'af mahmus salim termasuk sahih. Nah, di sini mudha'af itu ada yang huruf terakhirnya bertasydid, ada yang tidak. Contoh yang bertasydid apa misalnya? Mada. Ini huruf terakhirnya bertasydid toh. Nanti tasrifnya sendiri. Lah yang tidak bertasydid di situ apa misalnya? Karroro. Ada enggak? Ada tak? Karroro tarot dada misalnya. Tarot dada. Tarot dada. Ini mudha'af bukan ini? Mudha'af toh? Tarot dada ini mudha'af toh? Ain dan lamnya sama, tapi huruf terakhirnya tidak bertasydid, maka ikut salim, maksudnya sahih gitu ya. Paham? Maksudnya di sini apa itu? Maksudnya sahih di sini adalah salim. Maka kita nyatakan tadi tasrifnya sama. Ini ketika apa? Fi'il sahih yang huruf terakhirnya tidak bertasydid. Lah bertasydid ini ada sendiri. Jelas? Kemudian apa? Fi'il misal. Apa fi'il misal? Fi'ilnya huruf ilat, contohnya apa tadi? Wajada. Maka itu juga seperti bina salim. Contoh salim kan nasoro tadi salim. Alima salim. Gitu? Nasoro salim. Kataba salim. Mahmus amaro contohnya tadi. Mahmus contohnya di buku itu amaro. Yang ini contohnya alima. Ya. Terus ajwaf yang huruf ilatnya berharokat. Contohnya apa Ibu? Khawwafa. Ada khawwafa. Apa tuh fi'il ajwaf itu? Ain fi'ilnya huruf ilat. Ain fi'ilnya huruf ilat. Fa'ala. Khawwafa. Ain fi'ilnya huruf ilat toh? Tapi dia berharokat dia. Berharokat, maka sama nanti khawwafa, khawwafu, khawwafat, khawwafata, khawwafna, khawwafta dan seterusnya. Contoh lagi apa? Bayyana misalnya. Bayyanu. Ini juga ajwaf ini. Berarti nanti ada ajwaf yang huruf ainnya ini mati. Nanti tasrifnya sendiri. Contohnya apa misalnya? Sona, saro, khofa. Ini kan huruf ilatnya mati ini. Ya dah. Ini nanti tasrifnya ada sendiri dan ini nanti di fi'il madhi yang paling butuh perhatian yang ini. Ini. Nah, ini. Jadi ini ajwaf, Cuman tadi kita beri keterangan. Dan fi'il madhi bina ajwaf yang huruf ainnya berharokat. Ini contohnya berharokat. Ini berharokat. Ya tak? Ini nanti sama tasrifnya dengan ini. Alima sama. Alimu. Khawwafa, khawwafu. Sama. Kalau ini nanti beda. Ini kan apa? Huruf ilatnya mati ini. Jelas? Nanti tasrifnya sendiri, ada tasrif bina mudha'af. Ya. Sampai di sini siapa yang tidak bingung? Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi kita ulangi tadi, coba catatannya dibaca tadi Mas Riko. Apa catatannya?
Ya, sama itu maksudnya apa? Sama seperti bina salim gitu ya. Sama seperti bina salim. Baik, di sini contohnya banyak sekali. Kita ambil, kita bagi aja. Pak Mawardi nulis lagi nih, Pak. Ya, biar tambah hafal. Insya Allah pahalanya banyak. Asal ikhlas dan sabar. Pak Mawardi akroma. Bawahnya Nasoro. Terus Mas Agus ta'allama. Nah, itu juga salim, masih salim. Mas Ahmadi karroro. Lah ini mudhoaf ini. Mudhoaf tapi huruf terakhirnya enggak tasdid. Karroro. Mas Joko tarot jada. Mas Irfanuddin darrosa. Kaburo kita tinggalkan aja, nanti tidak pada kabur. Kaburo. Kita tinggal aja. Tidak, biar tidak pada kabur. Mas Irfanuddin darrosa. Terus Mas Guntur kotala. Mas Iwan intolako. Mas Arif dah roja. Ini yang 4 huruf. Dah roja. Rubai mujarad. Ini Mas Tri bagian najwah ini. Hawwala. Ada hawwala? Ya. Pak Zainal syawaro. Syawaro. Mas Riko talawama. Talawama. Mas Ikhwan tabayyana. Mas Irfan nih paling bawah ini istakroa. Istakroa. Abu Yasir istau ada pojok bawah kiri. Istau ada. Monggo dikerjakan. Caranya gampang ya. Pokoknya kalau seperti ini, misalnya seperti ini ya, taruh dada ini. Jenengan nulis kayak gini dulu 14 caranya ya. Taruh dada ini. Udah nulis kayak gini 14 saja. Tuh 2, 3, 4. Taruh udah jangan diharokati dulu. Nulis kayak gini persis 14. Ya kan? 14. Tinggal nambah apa? Alif, wawu alif, ta. Ya kayak gitu toh. Itu lebih cepat daripada satu-satu. Contoh lagi misalnya syawaro seperti Pak Zainal. Ini syawaro. Nah, nulis kayak gini. Kalau mau diharokati ya sya sama wanya saja. Syawa. Roknya terakhir. Nulis kayak gini 14. 14 ke bawah. Red gitu 14. Dan nanti tinggal nambahi. Pertama tidak ada tambahan ro. Yang kedua ada tambahannya apa? Nah ini contohnya ya. Tambah alif. Nah. Ini tambahnya apa? Wawu alif. Nah, itu aja toh. Tinggal ngikuti tambahnya seperti yang di buku. Caranya gitu. Insya Allah lebih mudah. Jadi nulis 14. Terutama yang apa? Kalau huruf-huruf terakhirnya nggak bisa disambung dengan sesudahnya ini paling gampang. Contohnya apa? Ya ro, dal, zain itu kan nggak bisa nyambung dengan sesudahnya. Ya.
Ya. Penempatan hamzah itu pas di atas alif, di atas waw, di atas ya atau sendiri itu. Ya, itu ada hamzah di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau di hamzah di awal jelas ya, hamzah di awal itu cuman di atas alif sama di bawah alif. Di atas itu kalau harokatnya au, di bawah kalau i. Contoh inna sama ana, jelas. Kemudian yang di belakang. Kalau di belakang itu hamzah itu kadang di atas alif, kadang di atas wawu, kadang sendirian, kadang ala nabroh di atasnya. Caranya lihat harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya domah berarti hamzahnya di atas wawu. Harokat sebelumnya kasroh di atas ya. Harokat sebelumnya fathah berarti di atas alif. Harokat sebelumnya sukun berarti sendi, ya itu hamzah di akhir. Nah yang hamzah di tengah ini agak panjang ceritanya. Ya, ya itu butuh waktu mungkin beberapa hari untuk menjelaskannya. Ya. Itu di pelajaran imla loh. Butuh waktu beberapa hari kalau di tengah itu. Tapi ringkasnya gini. Harokat yang paling kuat itu kasroh. Nomor 2 domah. Nomor 3 fathah. Terus baru sukun. Nah, maka nanti diadu dengan harokat sebelumnya hamzah itu. Harokat hamzahnya apa? Harokat sebelumnya apa? Diadu. Maka yang menang jadi patokannya. Paham tak? Contoh misalnya hamzahnya fathah, huruf sebelumnya domah. Maka hamzahnya nulisnya apa? Domah sama fathah menang siapa? Menang domah, berarti hamzahnya di atas wawu. Jelas? Harokat hamzahnya apa? Fathah, sebelumnya kasroh. Kasroh sama fathah menang siapa? Jelas menang kasroh. Berarti hamzah nulisnya di atas ya. Jelas? Hamzah harokatnya fathah, sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Sukun sama fathah menang siapa? Menang fathah. Berarti di atas alif. Kaidahnya gitu. Ya. Tapi nanti huruf praktek ya susah itu. Susah. Tapi kaidahnya kayak gitu. Kuat-kuatan. Kalau di tengah itu ditarungkan dengan harokat sebelumnya. Ya. Jadi yang paling kuat itu kasroh, ya, domah, fathah sama sukun itu terakhir paling lemah itu sukun. Ya. Itu sukunnya apa? Ya sukun apa alif? Maksudnya apa? Sebelumnya. Maksudnya gimana? Sukun itu apa? Ya hurufnya sukun gitu udah. Huruf sebelumnya harokatnya sukun. Nanti ada pengecualian lagi mas. Ya kalau bahas pengecualiannya banyak. Ya dah. Itu kaidahnya gitu dulu. Nanti kalau bahas pengecualian tambah bingung. Yang ini aja masih susah toh. Nanti kalau pengecualiannya banyak, termasuk nanti yang di akhir itu ada pengecualian. Asalnya sebelumnya doma itu mesti di atas wawu, kecuali, nah itu nanti ada lagi. Gitu. Makanya kalau belajar itu yang pokok dulu dipegang gitu loh. Nek yang pokok ini belum bisa, jangan cari yang usul yang apa furuk-furuknya gitu. Itu belajar itu gitu. Paham ya? Jadi yang pokoknya dipegang dulu, setelah itu kuat, dibolak-balik pokoknya wis ora tiba itu kan. Baru nyari furuk-furuknya yang dikecualikan apa saja itu. Jelas? Itu. Insyaallah ada pelajaran khusus namanya pelajaran imla. Antum nyari di YouTube banyak itu. Ya toh? Kaidah penulisan hamzah, udah langsung deret nanti yang ustadz ada, yang ustadzah juga ada. Yang muda ada, yang tua juga ada, kayak milih. Cari yang aman saja, yang jelas. Lengkap itu.
Ya. Ya kan? Sing Arab ya neng, sing Indonesia ya ada, lengkap itu. Cari yang paling gamblang, paling aman gitu ya. Apa? Apa amannya apa kalau meta? Ya, kan tulisan, nggak ada orangnya. Baik. Selesai? Selesai toh? Monggo Pak Marandi dibaca. Akroma. Jadi bisa terus tamat buku akromat. Ya salah, itu kan tak taknis. Jadi salah pesan kok. Ya, Akromat. tak marbutoh itu kan nggak bisa sukun, Pak. Apa bisa sukun? Mana tak marbutoh yang sukun mana? Nek bacanya sukun kan jadi hak. Berarti akromah. Ya tak? Tak marbutoh kalau dibaca sukun bagaimana? Akromah. Akroma, akroma, akromu, akromah. Itu. Ya tak? Nah, gitu. Enggak. Akromat, akromata, akromna. Ya. Akromat. Akromta. Pokoknya mulai na itu mingkem terus. Terus. Loh, kok akromat lagi toh? Akromata. Akromna dulu. Diurutkan dulu aja, Pak. Urutkan dari awal saja, coba diulangi. Akroma, akromu, akromat, akromata, akromna. Nah, enggak nih tulisannya malah bisa gitu kok. Akromta, akromduma, akromtum, akromti, akromduma, akromtunna, akromtu, akromna. Nah, Masya Allah, itu langsung tanpa lihat tulisan malah bisa. Ini saya mau Pak Luli. Nah iya, ya seperti itu toh. Tinggal ditulisan saja. Yeah. Berarti itu apa? Tinggal nyingkronkan ucapan dengan tulisan. Karena apalagi nanti ujiannya kan tertulis terus, gitu kan. Nah, itu. Kadang nasrib bisa tapi nulis nggak bisa, berarti kan latihan nulisnya yang harus di. Berarti nanti ini kan contohnya banyak toh. Nah, nanti bisa ditulis semua, bagus ini. Bagus. Iya, enggak, Mas Agus. Ya, Mas Ahmadi. Karorna. Roknya bertasid. Kar ini ya. Ya, bagus. Terus. Lanjut. Darrosna. Darrosna. Lebih ditebalkan saja biar terbiasa. Nah. Ya, Mas Guntur. Qatalu.
Ya, Mas Iwan. Ya. Berikutnya. Terus Awwala awwala awwalu awwalat awwalata awwalna awwalta awwaltuma awwaltum awwalti awwaltuma awwaltunna awwaltu awwalna. Zaina, coba. Oh, Mas Riko. Berikutnya. Terus dibaca aja seperti yang lain. Istaqra'a, istaqra'a, istaqra'u, istaqra'at, istaqra'ata, istaqra'na, istaqra'ta, istaqra'tuma, istaqra'tum, istaqra'ti, istaqra'tuma, istaqra'tunna, istaqra'tu, istaqra'na. Ya. Itu kan hamzahnya sama tuh, Mas. Di atas alif semua itu kan. Istakrokna itu ya tetap di atas alif. Karena harokat sebelumnya kan fathah, fathah ketemu fathah kan imbang ya. Ya toh? Ya, sebelumnya hamzah kan roknya kan fathah toh. Ya, berarti fathah sama fathah. Ya. Atau sukun sama fathah tetap menang fathah gitu. Berarti di atas alif. Kalau istakra'u di atas wawu. Itu aja yang beda. Karena apa? Fathah sama domah menang domah. Gitu. Maka istakra'u baru berubah di situ. Ya. Istau ada. Istau adat dulu no. Istau adeta. Atta itu aja. Istau atta, karena dal sama ta itu semakhraj gitu. Dekat makhrajnya maka biasanya dal itu langsung masuk ke ta. Ya toh? Dal itu enggak dibaca, sehingga langsung taknya seperti ditasdid. Istau'at ta istau'at tuma gitu kan. Kalau baca Quran kan gitu, tidak dikolkolahkan, tidak istau'ade ta istau'ade tuma, tidak gitu. Kalau baca Quran istau'at ta istau'at tuma. Enggak, Pak? Dalnya disukun. Ya, Allah. Istau'adna. Alhamdulillah. Sekarang coba kita
tasrif bersama-sama kita ambil ini. Satu contoh misalnya tawakofa. Pojok paling kiri dari bawah nomor 2, tawakofa. Persiapan 1 menit sama-sama, tawakofa. Ya, mulai. Tawakofa, silahkan. Tawakofa, tawakofa, tawakofu. Alhamdulillah. Sekarang ibtada'a langsung. Ibtada'a. Ayo sama-sama langsung ibtada'a. Samping kirinya, samping kanannya itu. Ya, ibtada'tu, ibtada'na. Apa Pak? Ya nanti ya, latihannya baca dulu, jadi dibaca seperti tadi loh, sambil melihat, nulisnya belakang. Yang penting lisannya dilancarkan dulu aja. Lisannya dilancarkan dulu. Baik, selesai bina sohih atau salim. Waalaikumsalam. Enggak, sebelum kita pindah ke mudhoaf, ada pertanyaan? Enggak ada, kita masuk ke bina mudhoaf. Jadi mudhoaf itu juga bina salim ya, bina sohih ya. Tapi dia bedanya apa? Huruf terakhirnya bertasdid di sini atau huruf ain dan lamnya sama. Baik, yang dimaksud mudhoaf di sini adalah fiil madhi yang huruf terakhirnya bertasdid. Termasuk nanti salim pun, ya salim itu nanti ikut bina mudhoaf ini. Bina salim yang huruf terakhirnya bertasdid apa saja? Ada di bab berapa? Siapa yang lupa? If Allah bab 14. Terus if Allah. Terus if lalla. Ini salim ini. Binatnya salim tapi huruf terakhirnya bertasdid, maka diikutkan mudhoaf. Ya, maka tadi bina sohih yang huruf terakhirnya tidak bertasdid, itu keterangan tadi. Makanya nanti yang bertasdid ada kelompok sendiri nanti tasrif mudhoaf. Termasuk ini if Allah, if marra, if ala, if marra, if alalla, if sya'arra. Itu nanti tasrifnya apa? Ikut bina mudhoaf. Coba kita perhatikan tasrifnya. Contoh di sini madda. Ya, madda, madu, madat, maddata, madadna. Madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madatna. Jadi perhatikan, untuk tasrif bina mudhoaf atau yang huruf terakhirnya bertasdid itu mengalami perubahan mulai dhamir huna sampai nahnu. Apa perubahannya? Huna sampai nahnu dari madatna itu loh. Ya, tasdidnya pecah, idghamnya lepas. Ya toh?
idghamnya lepas, kembali ke rumus aslinya. Kembali ke aslinya. Maka kita tiap kalimat itu harus tahu asal usulnya, itu ikut rumus apa. Mada ikut rumus apa? Fa'ala, berarti madada, berarti madadna. Samping kirinya ada adho. Adho itu ikut rumus apa? Fa'ila, berarti aslinya adido. Dhamir huna jadi adidna. Ya tak? Terus geser ke kiri, ada contoh apa itu? Amada. Amada ikut rumus apa? Di atasnya ada tertulis apa itu? Apa? Berarti amada aslinya amdada. Dhamir huna jadi amdadna. Af'alna amdadna. Istamada ikut rumus apa? Istaf'ala. Istaf'ala dhamir huna kan istaf'al. Intinya kalau ketemu dhamir hidup, huruf terakhir mati kan gitu dah. Maka apa? Huruf lam fi'ilnya mati, jadi sukun. Maka istaf'alna. Berarti istamada aslinya istam dada. Ya dah? Istaf'ala, istam dada. Maka dhamir huna jadi apa di situ? Istam dada. Nah, kalau sudah ketemu na, yang bawah tinggal ngikut aja toh. Istamdata, istamdatuma, istamdatum. Itu. Yang perlu apa itu? Perlu perjuangan untuk mencarinya adalah menyesuaikan babnya itu ikut bab apa itu ya. Jadi contoh mada ini ikut bab apa? Fa'ala. Dari mana kita tahu? Iya, mada itu mudhari'nya apa? Mada yamudu. Mada yamudu itu ke bab berapa? 1 loh. Bab 1 itu wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Berarti mada ini aslinya, kalau ikut fa'ala berarti aslinya madada. Ketemu na, tinggal sukun, madad. Nah. Terus addo. Ikut rumus apa di situ? Fa'ila. Ya, kenapa kok tahu fa'ila? Karena mudhari'nya addo ya addu. Kalau ini mada yamudu. Berarti bab 1. Jadi kan ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Yang seperti ini kan ada di bab 1, 2 sama 5. Bab 1 itu mada yamudu, bab 2 farro yafiru, bab 5 addo ya addu. Nah, bab 5 itu kan rumusnya apa? Fa'ila yaf'alu. Berarti aslinya ini apa? Addo ini kalau fa'ila berarti aslinya adido. Ketemu na adid. Nah, ya toh? Ketemu na tinggal apa? Nah, seperti ini adid. Nah. Terus di situ ada contoh apa? Amada. Ikut rumus apa? Af'ala. Berarti amada aslinya af'ala. Berarti amdada, ya kan? Ketemu na amdadna. Ya toh? Terus istamada. Istamada. Ikut rumus. Nah, maka kita harus tahu tambahannya ya. Istamada ini kan yang asli 3 ini mada toh, berarti ista tambahannya. Wazan yang tambahnya ista apa? Istaf'ala. Berarti aslinya ini istam dada. Istaf'ala itu. Istaf'ala, istam dada. Ketemu na istam dada. Nah, gampang lah. Itu gampang. Ya. Istam dada. Nah. Baik, coba kita tasrif madda, silakan. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madatuma, madattum,
madati, madatu ma, madatuna, madatu, madatna, addo. Amadda. Ya, istamadda. Ya, di sini dikasih garis khusus ya, dikotaki sendiri tuh mulai dhamir huna ini. Ya enggak? Nah, ini menunjukkan mulai perubahan startnya di situ. Ya dah? Mulai berubah mengalami pelepasan idgham itu mulai dhamir huna. Ya, mulai dhamir huna itu ada pelepasan idgham. Lah, pertanyaannya kenapa kok idghamnya harus dilepas gitu loh? Karena di sini perhatikan, kenapa kok idghamnya ini tasdidnya harus dilepas? Iya, karena mau nggak mau harus lepas. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dhamir berharokat seperti ini, huruf terakhir kan harus sukun. Ya kan? Huruf terakhir harus sukun. Sementara terjadi tasdid ini kan yang sukun depan, yang belakang harokat kan gitu. Ya kan? Maka ketika di sini harus sukun, mau nggak mau harus balik ke asalnya. Jelas? Ya, karena apa? Kenapa idghamnya harus dilepas? Karena ketemu kaidah ketika dia bertemu dengan dhamir mutaharik, dhamir yang hidup seperti ini, huruf terakhir harus mati. Harus mati. Lah kalau seperti ini ketemu na bagaimana? Misalnya langsung seperti ini. Kan ya bisa langsung disukun toh. Gimana ya? Mat nah ini. Berarti yang remuk ya. Sahih ucapannya. Usaha ini kayak gini. Berarti kan tinggal nyukun saja, enggak bisa huruf tasdid disukunin enggak bisa. Mat. Nah. Ya, sampai di sini. Lah itu ya, contoh-contoh bawahnya ini tugasnya ringan saja. Itu PR ya. Ubahlah ke dhamir hunna saja. Ya, ini. Jadi jawabannya satu. Dola dhamir huna bagaimana? Syaqqa dhamir huna bagaimana? Jadi ubahlah fiil madhi bina mudhoaf halaman 153 ke dhamir hunna. Ya, sampai di sini dulu kita persiapan sholat maghrib. Hah? Semuanya ini loh. Lah pilih mana? Apa saya pilihkan 3 tapi ditulis tasrifnya atau kabeh ning huna saja? Semua, apa semua dan ditasrif? Enggak, karena kuncinya di huna ya. Asal ketemu huna insya Allah kan ke bawahnya kan sukses gitu kan. Maka rubah dulu ke huna, itu kuncinya di situ. Karena ketika dhamir huna salah, kok sampai nahnu ya salah kabeh. Ya toh? Ya, makanya di situ. Ubah dulu ke dhamir huna. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.